Melanjutkan presentasi dari teman kami sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan proses pengendalian manajemen sektor publik, di mana proses pengendalian manajemen pada sektor publik ini dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi. Yang pertama itu melalui rumusan strategi, yang kedua itu perencanaan strategi, yang ketiga itu penganggaran, yang keempat itu operasional atau pelaksanaan anggaran, dan yang keempat itu evaluasi kinerja. Dari kelima proses pengendalian manajemen sektor publik ini akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Baiklah, proses pengendalian manajemen sektor publik yang pertama itu rumusan strategi, di mana perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintah, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif, yang hasilnya berupa garis-garis besar haluan negara, yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global atau dalam perusahaan disebut dengan corporate level strategi. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan SWOT yang tidak asing bagi kita lagi, di mana S itu strike, W itu weakness, O itu opportunity, dan T itu threat. Proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh sektor swasta. Tak paling awal dari manajemen strategi pada sektor publik ini adalah perencanaan. Olsen dan Eddy menyatakan proses perumusan strategi terdiri dari 5 komponen dasar. Yang pertama itu pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Yang kedua itu analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Yang ketiga itu profit internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasikan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi. Yang keempat itu perumusan, evaluasi dan pemilihan strategi. Dan yang terakhir itu yang kelima, implementasi dan pengendalian perencanaan strategi. Sementara itu, Brisson membuat model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi. Yang pertama itu dia memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua itu identifikasi apakah menjadi mandat organisasi. Yang ketiga itu klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat menilai lingkungan eksternal, peluang atau ancaman. Yang kelima itu menilai lingkungan internal, kekuatan atau kelemahan. Yang keenam itu identifikasi strategi yang sedang dihadapi organisasi. Yang ketujuh itu perumusan strategi untuk manage isu-isu. Yang kedelapan itu menetapkan visi organisasi untuk masa depan. Proses pengendalian manajemen sektor publik yang selanjutnya itu perencanaan strategi, di mana sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi di sini adalah suatu proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Proses strategi merupakan proses yang sistematik yang memiliki prosedur dan skedul yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategi akan mengalami masalah dalam penganggaran. Misalnya, terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah. Orientasi dilakukannya manajemen strategi pada organisasi publik menuntut adanya strategi passion, strategi thinking, strategi leadership, dan strategi organizing. Selanjutnya, apa manfaat dari perencanaan strategi bagi organisasi?
Yang pertama itu sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua itu sebagai sarana untuk memfokus manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya optimal, efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu sebagai kerangka untuk melaksanakan tindakan jangka pendek. Dan yang kelima itu sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang keenam itu sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Selanjutnya itu bagaimana kita bisa mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi di sini dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Perencanaan strategi perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan konkret. Untuk itu, perencanaan strategi harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu struktur pendukung, baik itu secara manajerial maupun politik will. Yang kedua itu proses dan praktik implementasi di lapangan. Dan yang ketiga itu kultur organisasi. Proses dan praktik implementasi di lapangan terkait dengan prosedur dan sistem pengendalian perencanaan strategi harus didukung dengan budaya organisasi yang sangat kuat. Perencanaan strategi harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Proses pengendalian manajemen sektor publik yang ketiga itu penganggaran, di mana pada tahap penganggaran ini proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama pada adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen sektor publik ini adalah penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja ini merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan yaitu reward dan hukuman punishment digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Imbalan atau penghargaan yang bersifat finansial misalnya berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Imbalan yang bersifat psikolog dan sosial misalnya berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab dan kepercayaan, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di lokasi yang lebih baik, dan pengakuan. Mekanisme pemberian sanksi dan hukuman untuk kondisi tertentu diperlukan, namun orientasi penilaian kinerja hendaknya lebih diarahkan pada pemberian penghargaan. Dari presentasi yang telah kami sampaikan mengenai sistem pengendalian manajemen pemerintahan daerah, di sini kami menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Eksternal Pemerintah, yaitu BPKP dan Inspektorat melalui aparat pengawas intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah melekat pada semua kegiatan pemerintah baik di pusat maupun di pemerintahan daerah. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang disingkat dengan SPIP terdiri dari 5 unsur. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yang kedua itu penilaian risiko, yang ketiga itu kegiatan pengendalian, keempat itu informasi dan komunikasi, dan kelima itu pemantauan pengendalian intern. Sistem pengendalian manajemen dalam sektor publik ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan jaminan dilakukannya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen dalam sektor publik itu meliputi yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga itu komunikasi informasi, keempat itu pengambilan keputusan, yang kelima itu memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam itu pengendalian, dan yang ketujuh itu penilaian kinerja.
Demikianlah presentasi kami mengenai sistem pengendalian manajemen pemerintah daerah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih.